Selamat pagi Mas Alek dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang proyek kita yang berjudul Penghitung Jumlah Orang di Ruangan dengan LED Indikator. Sebelum lanjut presentasi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laurentius Justinianus Abimanyu dari program studi TRMK NIM 2022-6023. Nama saya Clarissa Mutiara dari program studi TRMK dengan NIM 2022-6015. Nama saya Francisca Dwi Kurniawati dari program studi TMK dengan NIM 2022-2014. Kenapa memilih proyek ini? Kami memilih proyek ini karena ingin membantu mengetahui dan memantau jumlah orang di dalam suatu ruangan dengan ditandainya LED indikator yang menyala dan angka yang tertampil. Kemudian ini adalah komponen-komponen yang kita gunakan pada rangkaian ini. Ada komponen LED. LED itu gunanya untuk memancarkan cahaya. Kemudian ada 7 segmen untuk menampilkan angka. Kemudian ada resistor untuk membatasi aliran arus. Yang kita gunakan ini adalah resistor 1000. Kemudian push button itu untuk menyambung dan memutuskan aliran arus. Kemudian ada IC. Di sini kami menggunakan banyak sekali IC. Yang pertama itu ada IC 74LS47. Gunanya itu untuk decoder BCD ke 7 segmen. Menyalakan 7 segmen. Kemudian ada IC 74LS29. Membuat flip-flop. Kemudian ada IC 74LS190N. Itu untuk synchronous BCD counter. Lalu ini adalah sistem digital yang kita pakai. Ada flip-flop, ini IC 7474. Kemudian ada decoder. Lalu yang ketiga ada counter, ini adalah IC 7490. Lalu ada gerbang logika N, IC 7408. Dan ada gerbang logika NOT, itu adalah IC 7404. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai flow chart. Nah, di sini pertama di start adalah ketika orang menekan tombol saat masuk. Ketika orang menekan tombol saat masuk adalah decision pertama. Apakah outputnya lebih dari 40? Ketika output lebih dari 40, LED merah akan menyala dan counting stop. Orang tidak bisa masuk ruangan. Ketika tidak, lalu muncul decision lagi. Apakah output 7 segmen lebih dari 29 atau kurang dari 40? Jika iya, LED kuning akan menyala, output 7 segmen bertambah dan orang akan memasuki ruangan. Ketika tidak, akan bertemu dengan decision lagi, apakah output lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 29? Jika iya,
output 7 segmen akan bertambah, orang akan memasuki ruangan, dan N. Jika tidak, akan masuk lagi ke atas, lalu melanjutkan decision dari awal. Selanjutnya adalah penjelasan tentang rangkaian yang kami buat di Proteus. Oke, yang pertama di sini ada 2 segmen common anoda yang kami gunakan. Yang paling atas adalah LSB-nya dan yang bawah adalah MSB-nya. Selanjutnya ini adalah decoder dari binary untuk masuk ke segmen. Selanjutnya di sini ada IC untuk counter up and down. Ini adalah ada IC 74279 untuk set dan reset. Pertama, ketika ditekan set, clock akan ke-trigger dan angka akan naik. Ketika masuk di angka 30-an, LED kuning akan menyala sebagai pertanda bahwa ruangan hampir penuh. Ketika masuk di 40, LED merah akan menyala dan bertanda sebagai ruangan sudah penuh. Dan selanjutnya adalah ketika countdown, orang keluar. Ketika countdown, yang aktif adalah bagian di DU-nya. Selanjutnya, untuk reset dari awal, kita bisa menekan tombol reset yang artinya semua akan berubah menjadi 0. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada simulasi 3D design. Untuk simulasi 3D design, saya menggunakan SolidWorks. Jadi, realisasi simulasinya, jika ada orang yang ingin masuk ke ruangan atau gedung tersebut, orang itu sebelum membuka pintu terlebih dahulu harus memencet tombol hijau yang ada di sini. Tombol hijau di sini nanti untuk men-trigger IC supaya counting up dan tertampil di 7 segmen di atas ini. Begitu orang keluar pun juga harus memencet tombol merah yang ada di belakang sini dan nanti IC akan melakukan counting down. 2 LED indikator di sini sudah dijelaskan oleh Tiara. Jika orang yang ada di sebuah gedung tersebut mencapai 30, maka LED kuning akan menyala. Dan jika sampai sudah mencapai batas maksimal yaitu 40, maka tombol merah akan menyala. Untuk reset, saya taruh di sebelah sini. Reset hanya akan ditekan oleh pengelola atau teknis yang berada di gedung itu sendiri. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih.